Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Orisa Deva Pradana. Di samping saya Fikri Iqbal, di samping saya Dias Restu, dan di belakang kamera Yusuf Afri. Di sini kami berkesempatan untuk mewawancarai seorang kakak di samping saya yang cantik yang sebagai ketua dari IPM di Kota Magelang. Tolong perkenalkan kakak, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Dina Mariana dan di PDIPM Kota Magelang saya menjabat sebagai Ketua Umum periode 2019-2021. Pertanyaan, saya ingin bertanya, apa sih pengertian dari tentang IPM secara singkat aja? IPM itu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang bergerak di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian untuk struktur organisasi yang ada di IPM itu apa saja? Ya, pertama pasti tentunya ada ketua umum, ada sekretaris umum, dan juga ada bendahara umum. Dan untuk bidang-bidangnya sendiri itu ada bidang KDI, terus ada bidang ASPE, ada bidang perkaderan, dan juga organisasi. Tugasnya masing-masing? Ya, tentu kalau ketua umum itu yang memimpin ya. Terus yang kalau sekretaris juga sudah jelas yang mengatur tentang administrasi organisasi itu. Terus kemudian bendahara itu sebagai yang ngurusi keuangan. Dan untuk ASPO sendiri adalah aspirasi seni budaya dan olahraga, di mana bidang ini itu mengurus tentang bagaimana sih olahraga buat teman-teman pelajar itu. Terus kalau organisasi itu apa aja yang dibutuhin untuk kita berorganisasi. Terus kalau KDI itu kajian dakwah Islam, di mana itu adalah langkah geraknya IPM mungkin nanti di kalangan masyarakat atau di kalangan pelajar atau lainnya. Terus yang terakhir itu ada perkaderan, di mana mereka itu yang mengurusi bagaimana nanti ketika kita reorganisasi, terus kita bagaimana menjaring kader supaya nggak terjadi kekosongan kepemimpinan. Yang selanjutnya, dari mana anggota IPM berasal? Apa dari universitas saja atau instansi pendidikan Muhammadiyah lain? Ya, dari namanya ya, kan namanya udah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tentunya anggota IPM itu adalah seluruh pelajar yang sekolah di Amal Usaha Muhammadiyah, dari SMA, SMP, bahkan SD. Ketika mereka sekolah di Muhammadiyah, maka mereka dianggap sebagai anggota IPM. Selanjutnya, bagaimana merekrut anggota dari IPM? Kalau kita modelnya bukan perekrutan, tetapi kita modelnya perkaderan. Jadi siapa yang minat, maka ayolah kita sama-sama dikader. Jadi di IPM itu ada perkaderan yang namanya itu Taruna Melati, di mana di situ nanti akan diajarkan bagaimana itu Muhammadiyah, arah geraknya Muhammadiyah, juga diajari bagaimana cara kita untuk berpikir kritis tentang permasalahan-permasalahan seperti itu. Tapi perkaderan itu hanya diikuti oleh kader yang aktif. Jadi seluruh pelajar Muhammadiyah itu belum tentu bisa menjadi kader aktif. Bisa jadi mereka hanya sebagai kader partisipan. Dan selanjutnya, apakah ada perbedaan cara perkaderan anggota sebelum dan sesudah adanya COVID? Mungkin ada sedikit. Mungkin kalau kemarin-kemarin belum ada COVID itu kan boleh kumpul gitu. Jadi kita lebih gampang untuk mengkadernya. Tapi pasca ada COVID ini, itu kita kesulitan dalam menjaring kader. Jadi kita sulit untuk gimana ya? Kan kita juga merasakan gitu ya, kalau kuliah itu kalau online ya sak-sae meh ditinggal tidur bagaimana. Seperti itu mungkin sama keluhannya. Ya, selanjutnya, kegiatan yang dilakukan IPM selama tahun ini apa saja? Ya, untuk tahun ini, untuk kepemimpinan saya khususnya di Kota Magelang, itu mungkin belum banyak yang dilakukan karena memang
Kota Magelang itu IPM-nya baru berdiri 2 tahun yang lalu, jadi kita masih merintis. Dan untuk kegiatannya, pertama kita sudah mengadakan Taruna Melati 1, terus yang kedua kita sudah melakukan membentuk sebuah sebuah komunitas, di mana komunitas itu namanya adalah Komunitas Ikatan Pelajar Muhammadiyah Hamka, di mana itu isinya teman-teman SMA negeri yang pengen banget berminat untuk menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah. Terus yang selanjutnya itu kemarin kita melakukan kajian, yang dimana kajian itu kita lakukan secara bergiliran di tempat-tempat teman-teman kita yang ada di pimpinan seperti itu. Dan ya, kajian. Itulah penjelasan dari kakak saya itu. Ada pesan moral dari Kak? Pesan gimana? Pesan-pesan Pesan buat mahasiswa? buat ya seluruh mahasiswa. Oh ya. Pesannya tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, hindari kerumunan, dan intinya itu supaya kita lekas kembali melaksanakan perkuliahan secara offline atau tatap muka. Ini itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejarah berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau disebut IPM tidak lepas dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, sekaligus sebagai konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Selain itu, situasi dan kondisi politik di Indonesia tahun 60-an, yaitu pada masa berjayanya Orde Lama dan PKI, Muhammadiyah mendapat tantangan yang sangat berat untuk menegakkan dan menjalankan misinya. Oleh karena itu, IPM terpanggil untuk mendukung misi Muhammadiyah serta menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Dengan demikian, kelahiran IPM mempunyai 2 nilai strategis. Pertama, IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar. Kedua, IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawa misi Muhammadiyah pada masa mendatang.